Ramai menjadi perbincangan masyarakat akhir-akhir ini, jalan yang rusak di beberapa daerah. Mulai dari jalan yang rusak di Lampung yang viral di media sosial, hingga Presiden Joko Widodo turun langsung ke lapangan untuk memeriksa aduan dari masyarakat terkait dengan jalan yang rusak. Bahkan, Presiden Joko Widodo meminta pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR, untuk mengambil alih perbaikan jalan di daerah. Tentunya hal ini menjadi pertanyaan bagi publik, sebab pemerintah daerah juga mempunyai wewenang untuk memperbaiki jalan yang rusak. Untuk menjawab hal ini, kami akan bertanya langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimulyono, dalam Berita Satu Spesial bersama saya, Puja Lestari. Saat ini saya sudah bersama dengan Basuki Hadimulyono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Menteri PUPR. Kami akan menanyakan sejumlah hal. Yang pertama ialah terkait dengan perbaikan jalan yang rusak. Kemudian seperti apa pembagian dari kewenangan pemeliharaan jalan antara daerah dan pusat, dan strategi infrastruktur proyek strategis lain ke depan. Saat ini sudah bersama dengan kami Bapak Basuki. Pak Basuki, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Amin, amin. Pak Basuki, akhir-akhir ini salah satu hal infrastruktur yang menjadi perbincangan hangat di masyarakat ialah banyaknya jalan yang rusak. Termasuk kemarin ada yang viral di Lampung, jalan yang rusak, dan kemudian bahkan Presiden Joko Widodo sampai turun tangan dan meminta pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR, untuk mengambil alih perbaikan jalan tersebut. Untuk jalan di Lampung yang rusak ini, hingga saat ini progres perbaikannya sudah sampai mana, Pak? Ibu, jadi untuk jalan yang rusak, bukan hanya karena viral bahwa Bapak Presiden turun tangan, memang sudah sejak Januari dulu sampai Februari banyak sekali aduan-aduan tentang jalan daerah yang rusak. Oke? Untuk itulah disiapkan yang namanya Inpres Jalan Daerah untuk ikut mempercepat perbaikan jalan-jalan yang rusak di daerah, baik jalan kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Untuk jalan daerah Inpres ini dikhususkan untuk yang menangani jalan kabupaten kota dan provinsi. Jadi pembagian tugasnya dengan adanya undang-undang jalan, ada juga nanti saya sedikit untuk untuk undang-undang sumber daya air tentang penanganan irigasi. Untuk jalan kita semua sudah tahu pasti ada hierarki kewenangan dan tanggung jawab. Jalan nasional yang menghubungkan antar ibu kota provinsi, kemudian jalan provinsi yang menghubungkan antar ibu kota kabupaten, dan jalan kabupaten atau kota di dalam kawasannya di kabupaten kota. Ini kayak pohon. Pohon ada batangnya, ada cabangnya, dan ada rantingnya. Ini semua tanggung jawabnya di masing-masing pemerintah nasional, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Namun dalam asas desentralisasi, seperti hanya penanganan irigasi. Irigasi yang di atas 3.000 hektar merupakan tanggung jawab pemerintah nasional, pusat. Irigasi antara 2.000 sampai 3.000 hektar tanggung jawab provinsi, dan irigasi di bawah 2.000 hektar merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten kota. Namun, kalau pemerintah yang di bawahnya dirasakan tidak mampu atau tidak sanggup, bisa menyerahkan kepada pemerintah yang di atasnya. Seperti halnya dengan penanganan bencana alam. Okay? Kalau tidak ada yang bencana alam daerah maupun nasional. Kalau daerah bisa menangani pasti daerah, tapi kalau dirasa tidak mampu ke pusat. Nah, jalan di Lampung ini juga jalan kabupaten dan kota, juga jalan di provinsi. Termasuk yang kemarin sekalian ditinjau untuk di Jambi dan di Sumatera Utara. Jadi kriterianya sudah tegas disampaikan oleh Pak Presiden, tidak hanya semena-mena atau semata-mata serta-merta mengambil alih, tapi adalah jalan daerah yang rusak parah dan yang dianggap pemerintah daerahnya, baik kabupaten, kota maupun provinsi, merasa keberatan untuk terlalu berat untuk menanganinya, karena infrastruktur ini memang mahal. Okay? Tapi nanti kita sehingga itu bisa, kalau terlalu rusak berat, meresahkan masyarakat, mengganggu perjalanan logistik,
meningkatkan investasi, inflasi, ya. Jadi jalan itu mempengaruhi biaya logistik. Betul. Dan juga meningkatkan inflasi. Kalau itu sudah dirasakan mengganggu, itulah yang akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Baik, tadi Pak Abbas menyebut bahwa sebelum viral memang pemerintah ini sudah berniat untuk mengambil alih perbaikan jalan yang rusak di daerah. Namun karena kemarin jalan yang di Lampung ini sempat viral, maka Lampung terlebih dahulu ya Pak. Kemudian Presiden Jokowi juga sempat ke Sumatera Utara. Nah tentu dengan adanya jalan Lampung yang viral ini banyak warga yang juga meminta agar jalan-jalan yang rusak di daerahnya juga diambil alih oleh pemerintah pusat. Tanggapan Bapak seperti apa? Ya, jadi di Lampung Pak Presiden sudah menyampaikan kalau ada jalan-jalan daerah yang rusak parah, jadi kriterianya rusak parah, kemudian daerah-daerah produksi, kemudian daerah-daerah pasar, dan daerah-daerah pariwisata, laporkan kepada Presiden. Bisa melaporkan pada Presiden, bukan laporkan pada Presiden, dapat melaporkan langsung. Dan itu ternyata di medsosnya Bapak Presiden ada 7.400 sudah aduan itu. Nah ini kita seleksi, mana-mana yang prioritas. Ya. Semuanya tidak bisa sekaligus, tapi diprioritaskan dengan kriteria tadi, karena harus butuh desain. Apakah sudah ada desainnya? Apakah itu di daerah yang memang prioritas untuk ditangani? Ya kan? Jadi itu ada 7.400. Nah sekarang ini kami dengan impres jalan yang direncanakan sejak Februari itu, sekarang sedang di prioritas pertama, mungkin sekitar 5.000-an ruas jalan yang akan ditangani dengan biaya 14,9 triliun. Totalnya yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan sebesar 32,7 triliun. Oke. Setelah Lampung, kemudian Jambi dan Sumatera Utara, apakah ada daerah selanjutnya yang akan menjadi prioritas dari pemerintah pusat, Pak? Seluruh daerah akan ditangani. Tidak harus dikunjungi Presiden, karena kami punya, kami akan dapatkan Bapak Bupati, Wali Kota sudah mengusulkan di dalam sistem penganggaran programming untuk infrastruktur jalan desa. Sudah ada usulannya. Kami sudah bahas dengan Bappenas, sudah dibahas juga dengan ada juga aspirasi dari Bapak dari Komisi 5 DPR RI, kemudian kita bahas dengan Bappenas dan sekarang sedang dibahas, ditelaah dengan Kementerian Keuangan untuk diterbitkan DIPA-nya sehingga kami bisa melakukan pengadaan barang dan jasanya. Karena ini perintah Presiden harus sudah dimulai pelaksanaan fisiknya pada bulan Juli. Ya, jadi kenapa Juli? Karena Mei ini kami akan selesaikan dokumen penganggarannya, DIPA-nya. Nah, setelah itu baru dilakukan pengadaan barang dan jasanya, baik melalui lelang maupun melalui e-katalog. Nah, ada kriterianya apa yang bisa dilakukan pengadaannya melalui lelang atau yang dapat dilakukan dengan e-katalog. Oke. Percepatan perbaikan jalan ini tertuang dalam Impres nomor 3 tahun 2023. Tadi Pak Bas menyebut tanggal berapa itu? Februari kan? Iya. Nah, jadi sebelum viral memang. Betul. Tapi tadi Pak Bas menyebut bahwa salah satu kriteria untuk dijalankan Impres ini ialah jalan yang rusak berat dan juga daerah yang tidak mampu untuk memperbaiki jalan rusak tersebut. Bagaimana Pak cara mengukur apakah suatu daerah mampu atau tidak? Biasanya kita lihat kerusakannya dan biayanya, karena nggak mahal, nggak murah. Ya, 1 kilometer perbaikan jalan yang sudah rekonstruksi itu minimal 15-20 miliar per kilometer. Ya, anggaran dari pemerintah kabupaten kota maupun provinsi itu sangat terbatas sekali untuk infrastruktur jalan. Ya, karena infrastruktur lainnya pun membutuhkan air, irigasi. Nah, untuk jalan juga sangat terbatas karena biasanya anggaran APBD-nya sangat terbatas. Baik. Bapak menyebut tadi untuk membiayai Impres nomor 3 tahun 2023 ini sudah dianggarkan 14,9 triliun rupiah ya Pak untuk tahun ini. Tahun pertama prioritas pertama. Tahun ini dicadangkan atau diprogramkan 32,7 triliun. Itu sampai Desember? Sampai Desember. Tapi kita akan mana yang lebih dulu karena ada tadi readiness kriterianya. Desainnya sudah ada, udah belum, ya kan? Kemudian apakah perlu pembahasan lahan atau enggak, ya kan? Kemudian di daerah-daerah yang memang prioritas itu kita dapatkan 14,9 triliun untuk prioritas pertama. Nah, kalau ini nanti sudah penganggaran selesai,
tender sudah mulai, kita baru mulai dengan yang sisanya yang prioritas keduanya. Baik, 14,9 triliun rupiah untuk prioritas pertama dan juga 32 triliun rupiah untuk prioritas kedua. Bukan, totalnya 32. Totalnya 32 triliun untuk semua tahun ini ya Pak ya. Dari mana Pak sumber dana untuk impres ini? APBN. APBN. APBN itu yang disediakan oleh Kementerian Keuangan. Baik, dari APBN. Padahal kita tahu bahwa perbaikan jalan ini juga menjadi wewenang Pemda. Apakah ada dana daerah Pak yang dipotong untuk perbaikan jalan ini atau semuanya murni APBN? Gini, misalnya kayak yang di Jambi, atau ya di Jambi atau di Sumut, ya, total panjangnya 13 kilo yang harus diperbaiki. Ya. Nah, sekarang Pemdanya sudah memperbaiki 6 kilo, nah, sehingga sisanya 7 kilo dikerjakan oleh APBN. Jadi juga ada kontribusi Pemda. Baik. Ya, jadi semua dikolaborasikan, namanya percepatan perbaikan jalan daerah. Jadi, berarti sisanya dari APBN, Pak? Iya. Baik. Jadi ada yang dikerjakan, yang menjadi tanggung jawab provinsi, kabupaten, kota tetap. Tapi ada juga ruas-ruas yang harus dibantu untuk mempercepat perbaikannya. Tadi misalnya di daerah Labuan Batu Utara, ya 13 km yang kami tinjau kemarin. Sebagian sudah mulai ditangani oleh pemerintah kabupaten, cuman kan kalau itu menunggu nanti anggaran selanjutnya baru tahun depan. Padahal ini daerah produksi. Betul. Ya, sehingga ini perlu dimasukkan di dalam impres jalan daerah untuk percepatan. Jadi gotong royongnya ada. Baik. Tidak secara keseluruhan serta merta diambil alih. Tidak. Bukan itu. Baik, tidak serta-merta diambil oleh pemerintah pusat. Namun tentunya beberapa pihak publik menyebut bahwa pengambil alihan oleh pemerintah pusat ini menjadi tamparan untuk pemerintah daerah. Tapi kita akan membahasnya Pak di segmen berikutnya. Pemirsa, Kementerian PUPR menyebut bahwa sebelum viral, bahkan pemerintah sudah menganggarkan ataupun sudah menetapkan Impres nomor 3 tahun 2023 untuk percepatan jalan. Namun seperti apa kemudian kewenangan dari pemerintah daerah untuk perbaikan jalan ini, kita akan membahasnya usai jeda. Tetaplah di Berita Satu Spesial.